Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, contoh buat kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri dan putra-putri beliau, serta para sahabat yang setia mendampingi perjuangan beliau. Begitu pula kepada seluruh umat beliau, termasuk kita semua yang berupaya untuk mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang kami muliakan, pagi ini gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga Allah beri perlindungan, penjagaan, kesehatan kepada kita dan keluarga kita semua daripada tipu daya setan, fitnah zaman, dan juga penyakit yang membahayakan. Bapak ibu yang kami muliakan, tadi kita awali dengan tadarus Quran, masya Allah, serasa menjadi penyejuk hati kita, walau masih di pagi hari menjelang siang ini, yang mungkin pagi tadi berangkat membawa rasa kesel karena dibuat kesel sama anak, serasa jadi adem. Yang berangkat punya masalah dengan suami, jadi hiburan yang baik. Yang mungkin tadi berangkat sempat buru-buru, gerusa-gerusu, saat kita awali kajian ini dengan tadarus Quran, serasa menjadi penyemangat buat kita untuk memulai hari ini. Yang mudah-mudahan apa yang ibu-ibu sekalian baca ini menjadi amal soleh untuk panjenengan semua. Ibu-ibu yang kami muliakan, pembahasan kita pagi ini judulnya apa tadi? Ghibah. Ini kami tujukan dalam rangka untuk nasihat pada diri kita masing-masing. Ya, nasihat untuk diri kita masing-masing. Karena tidak ada orang yang bebas dari ghibah. Gak ada. Semua orang pasti jatuh pada ghibah. Gak itu yang ibu-ibu, gak itu yang bapak-bapak, semua jatuh pada ghibah. Apalagi sekarang zamannya medsos. Jadi bukan hanya para ibu-ibu sosialita yang megang HP, yang main medsos. Sekarang anak-anak pun ber-HP ria. Jadi seakan-akan sekarang sudah menjadi kebutuhan primer akan HP, dunia gadget. Itu menambah sulitnya kita menghindari daripada ghibah.
Semua kita jatuh pada ghibah, hanya persoalan sedikit atau banyak, itulah yang membedakan. Kalau ibu-ibu minimal ya menghibai suaminya. Begitu pula suami terkadang juga menghibai istrinya, menghibai anaknya, menghibai orang tuanya. Itu minimal. Belum lagi menghibai teman pengajian, menghibai tetangganya, menghibai sahabat dan kawannya, menghibai teman kerjanya. Sehingga kalau ditulis, sudah banyak orang yang menjadi korban ghibah dari lisan kita. Makanya di sini penting sekali ya, nasihat untuk diri kita masing-masing terkait dengan dosa ghibah. Lebih khusus nasihat ghibah ini untuk kalangan wanita. Kenapa Ustaz? Bukankah ghibah juga banyak dari kalangan bapak-bapak? Karena nun sewu, di mana-mana yang namanya majelis wanita mesti ramai. Mesti ramai. Banyak hal yang dibicarakan. Banyak ya, hal-hal yang menjadi pembahasan sehingga muncul ghibah di sana. Beda dengan karakternya bapak-bapak yang seringkali kalau ngobrol ya tentang pekerjaan, tentang mungkin janjian, tentang bisnisnya, dan lebih jarang keluar daripada pembahasan itu semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok, mencela, mencaci kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang mereka caci itu lebih baik daripada yang mencaci. Setelah itu Allah menyebutkan khusus, ya, wa nisaa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan wanita janganlah mereka mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu ternyata lebih baik daripada dia. Para ulama menjelaskan kenapa Allah menyebutkan secara khusus para wanita setelah Allah menyebutkan secara umum orang-orang yang beriman. Kata mereka, karena banyak hal yang bisa menjadi bahan olok-olok dari para wanita. Ini baru tasnya, baru tas ini. Tas sudah keluaran lama, tas jadul masih juga dipakai. Ini baru tasnya. Nanti juga pakaiannya. Pakai baju kok nggak serasi amat, atasnya hijau, tengah kuning, bawahnya merah. Komentari lagi. Belum lagi nanti kendaraannya, ya, ketemu kawannya bahas suaminya, ketemu kawan yang lain bahas anaknya, bahas pembantunya, bahas tetangganya, seperti seakan-akan nggak ada habisnya bahan omongan dari kaum para wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus. Setelah Allah menyebutkan global orang-orang yang beriman, Allah sebutkan para wanita. Dan ini agar menjadi perhatian kita dan ibu-ibu semua.
bahwa yang namanya celaan itu mudah muncul di kalangan para wanita. Coba ibu-ibu lihat, kalau di mana ada majelis wanita maka mesti ramai. Betul tidak Ibu? Betul. Ya. Maka ini pentingnya kita tahu tentang ghibah supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Apa itu ghibah? Dan apa saja yang menyebabkan orang itu jatuh pada ghibah? Ghibah mana saja yang boleh? Ya, bagaimana kiat supaya kita terhindar dari ghibah? Dan bagaimana cara bertaubat dari ghibah? Setidaknya ini yang akan menjadi pembahasan kita pagi ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, ghibah dalam bahasa Arab itu dari kata ghaib. Artinya ghaib apa itu? Ghaib apa artinya? Nggak kelihatan. Iya. Karena yang dirasani itu nggak hadir. Makanya disebut dengan ghibah. Asal kata dari ghaib, nggak hadir. Maka kalau yang dirasani itu ada di depan dia, namanya bukan ghibah. Apa namanya? Apa namanya? Mencela. Ya, mencela. Ya, karena ghibah itu karena orang yang dirasani nggak ada di tempat, nggak hadir. Kalau orangnya itu ada di depan kita, namanya bukan ghibah. Dan dia gentleman tuh, nyebut keburukan orang di depan dia, itu lebih gentleman. Maka namanya bukan ghibah, namanya mencela. Dan mencela ada hukumnya tersendiri. Yang kita bahas ghibah. Sedangkan ghibah menurut istilah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut keburukan saudaramu yang tidak dia sukai. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu yang dia tidak sukai. Itu secara istilah. Maka Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata baginda Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebut-nyebut keburukan saudaramu yang dia tidak suka keburukannya disebut. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau apa yang aku sebut itu benar bagaimana?" Kalau yang aku sebut itu benar bagaimana? Apa kata Kanjeng Nabi? Kalau yang engkau sebut-sebut itu benar, itulah ghibah. Tapi kalau yang kau sebut itu tidak benar, maka berarti engkau dusta atas nama dia. Yang berarti engkau menuduh tanpa bukti. Yang berarti engkau memfitnah dia. Tuh, sekarang sudah jelas. Berarti yang namanya ghibah itu berita keburukan yang jujur. Berita keburukan yang jujur, benar kok ada pada dia. Karena seringkali orang ketika lagi hibah, apalagi hibah berjamaah, ya banyak
sebelum pengajian ada majelis dulu, namanya majelis ghibah. Yang lain ada yang nyeletuk, jangan ghibah loh. Kan bener kan? Itu dia seperti itu. Nah, ternyata yang namanya ghibah itu berita keburukan yang jujur, yang benar adanya pada diri orang yang dighibahi. Sedangkan kalau tidak benar, itu namanya fitnah. Itu namanya dusta atas nama dia. Itu namanya menuduh tanpa ada bukti. Maka hati-hati itu. Karena itu sering menjadi alasan kita. Kan benar. Ya justru yang benar itu namanya ghibah. Ya, ibu-ibu yang kami muliakan, disebut ghibah karena orang yang dirasani itu enggak hadir. Dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Karena yang namanya mayat kan nggak bisa apa-apa. Ya, mayat itu dipotong-potong, kan sudah jadi mayat, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelawan. Ya namanya juga mayat. Maka sama orang ketika menghibah, ngerasani, ya tanpa sepengetahuan orang yang dirasani, ya dia nggak bisa apa-apa, nggak tahu, nggak di depannya. Ya maka yang seperti ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti makan daging bangkai saudaranya. Nah, itu definisi daripada ghibah. Lalu hukumnya gimana Ustadz ghibah itu? Ya. Sebagian ulama, hanya beberapa saja, berarti sebagian kecil, mengatakan ghibah itu adalah dosa kecil. Ya, alasannya apa? Alasannya dalil logika. Mereka mengatakan karena semua orang pasti jatuh pada dosa ghibah. Ya, semua orang pasti jatuh pada dosa ghibah. Seandainya ghibah itu dosa besar, maka tentu mayoritas kaum muslimin itu disebut orang yang fasik, berbuat dosa besar. Itu alasannya. Tapi pendapat ini tidak kuat. Sedangkan pendapat yang lebih kuat, ghibah itu adalah dosa gede. Ya, dosa besar. Dalilnya apa? Ya, ini mayoritas ulama nih berpendapat ghibah itu adalah dosa besar. Apa alasannya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah saling menyebut keburukan orang lain. Ayuhibbu ahadukum, maukah kalian ayyakula lahma akhihi maitan, kalian memakan bangkai saudaramu sendiri, fakarihtumu, maka tentu akan merasa jijik. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan ghibah itu sama dengan makan daging bangkai saudaranya sendiri. Panjenengan kalau dikasih daging kambing, tapi daging kambing itu bangkai, kira-kira kersa napa mboten, Bu? Boten. Daging sapi tapi bangkai, kersa napa mboten? Boten. Kalau dikasih daging kambing, daging sapi tapi bangkai, kita enggan, nggak mau. Bagaimana kalau itu mayat? Tambah nggak mau lagi, mayat loh. Ditambah lagi mayat itu mayatnya saudara kita sendiri. Ya, tambah nggak mau lagi. Itulah ghibah.
Kalau kita sudah demikian, maka kenapa kita mesti hibah? Sementara hibah itu sama seperti makan daging bangkai atau mayat saudara kita sendiri. Ini Allah sebutkan demikian. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah saat Mi'raj. Saat Mi'raj, baginda Nabi melihat suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, dan mereka merobek-robek wajah mereka dan merobek-robek dada mereka. Maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Kata malaikat Jibril, mereka itu orang yang sudah merusak kehormatan saudara mereka sesama muslim. Hibah. Jadi ada ancamannya siksa di akhirat demikian. Nabi diperlihatkan bagaimana di antara bentuk siksa untuk orang-orang yang hobinya ghibah. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ghibah itu menjadi sebab siksa di alam kubur. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu melewati 2 kuburan. Lalu baginda Nabi mengatakan, 2 pemilik kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Yang satu sebabnya karena air kencing yang tidak bersih saat dia bersihkan. Yang kedua sebabnya adalah namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Ya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, orang ketika mengadu domba, berbuat namimah itu tidak terlepas dari yang namanya ghibah. Karena hakikatnya orang namimah itu kan nyebut keburukan orang lain. Datang ke si A, nyebut-nyebut keburukannya si B. Datang ke si B, nyebut-nyebut keburukannya si A. Bukankah ini perkara ghibah? Maka orang namimah mesti ghibah. Mesti ghibah. Maka ghibah ini menjadi sebab siksa kubur. Menjadi sebab siksa kubur. Kemudian yang keempat, ghibah itu melanggar hak-hak seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram untuk kalian. Artinya apa? Darah seorang muslim nggak boleh dialirkan, kehormatannya nggak boleh diganggu, hartanya nggak boleh diganggu. Maka yang namanya ghibah itu dia sudah merusak kehormatannya orang lain. Kehormatannya orang lain dia rusak dengan dirasani. Maka ghibah ini melanggar hak-hak seorang muslim. Yang kelima, ghibah itu dia menghapus pahala puasa. Panjenengan puasa Ramadan kok tidak bisa ninggalin ghibah, maka pahala puasanya hilang. Ya, pahala puasanya terhapus. Lalu puasanya sah tidak? Sah. Tidak perlu diganti. Hanya saja pahalanya itu hilang. Gara-gara apa? Ghibah. Maka dari 5 dalil ini, ibu-ibu yang kami muliakan, menunjukkan bahwa ghibah itu adalah dosa besar. Dosa besar.
Maka ini bahaya. Ya. Karena kadang kita jatuh pada ghibah ini berawal dari nggak disadari. Ya. Karena kita sudah sering ikut ngaji, dengar masalah ghibah, kita ini nggak ingin terjerumus dalam ghibah. Tapi karena di grup WA itu sering banyak, tiba-tiba buka, sudah 50 percakapan, rame amat ini di grup WA. Dibuka, ternyata apa? Sedang ngerasani orang. Ternyata itu yang bikin rame. Makanya berita-berita yang paling menarik, yang paling laku keras itu mesti berita masalah ghibah, masalah gosip. Sekarang tanya, ibu-ibu kalau nonton TV, acara paling diminati itu acara apa? Sinetron. Isine mung ghibah, gosip, apa meneh. Jadi rata-rata dilihat acara-acara sekarang isinya ghibah. Karena memang nggak bisa dipungkiri, itu acara paling diminati. Ya. Kita nggak bisa memungkiri, karena yang namanya ghibah itu berita yang paling disenangi. Coba kalau kita buka berita, ya, bukan di TV, di media massa. Kalau ada berita tentang seseorang, itu yang paling menarik untuk kita baca. Bahkan ada orang yang mengikuti berita itu dari awal sampai akhir. Dari mulai dia pacaran sampai dia cerai, itu diikuti, alurnya ikut dia. Bahkan seperti kalau ketinggalan satu berita saja, gelo dia. Waduh, kemarin nggak baca berita, kabarnya gimana ya? Jadi berita paling menarik itu tentang ghibah, tentang gosip. Ada gosipnya artis lah, ada gosipnya ustadz lah. Itu semua disenangi, acara-acara ghibah. Makanya kita ini sering jatuh pada yang ghibah. Maka semua kita, ibu-ibu yang kami muliakan, yang kita senang pada medsos, itu susah selamatnya dari ghibah. Maka di sini kita perlu tahu tentang ghibah supaya kita waspada. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya ghibah itu bisa terjadi? Banyak sekali sebabnya. Saya nyebutkan beberapa saja. Di antaranya adalah karena yang namanya majlis itu nggak nikmat kalau nggak ada gosip. Yang namanya pertemuan seolah-olah kalau nggak ada gosip, nggak ada ghibah itu nggak lezat. Jadi majlis yang paling disenangi buat rame itu kalau ada ghibahnya, ada gosipnya, itu mesti ramai. Kalau nggak ada gosipnya, sepi. Iya, nggak ada gosipnya, sepi. Jadi panjenengan ketemu tetangganya di warung, itu kalau cuman ya beli pulang. Padahal ketemu tetangganya di warung, ketemu sahabatnya di warung, itu serasa nggak nikmat. Belum sempurna kata orang. Jadi majelisnya nggak sempurna kalau nggak ada gosip. Itu yang membuat kita jatuh pada ghibah. Karena setiap ketemu orang nggak nikmat rasanya kalau nggak ada ghibah. Bahkan panjenengan mau ngaji, ustadznya belum datang, ngobrol berdua. Kok asik banget ngobrolnya, ternyata ada yang dibicarakan kawannya ya, dibicarakan. Lama-lama kok sudah jam 8 ustadznya belum datang ya, mulai ghibah ustadznya.
Karena memang pembicaraan itu nyambung, asik itu kalau ada gosipnya. Sebab kedua, karena orang sering punya rasa kepo. Ya, kepo, pengen tahu, penasaran. Kadang kita ini sudah benar, ini kita sendirian karena nunggunya lama. Ada dua orang kawan kita lagi ngobrol, kayaknya dilihat dari tadi ngobrolnya asik sekali. Kita muncul rasa penasaran, gabung. Ketika gabung, ternyata yang lagi dibicarakan ini seseorang, nyambung dia. Wah, dia mah begitu, kalau ngaji saja ngantukan. Mulai itu dibicarakan. Makin asik, jadi makin asik. 2 jam nggak kerasa. Ternyata jam pulang anak saya sudah dari tadi setengah jam lewat, belum dijemput. Karena saking asiknya majelis ghibah. Awalnya dari apa? Tadi sendirian nunggu anaknya dijemput. Karena kepo, gabung dia. Tuh, karena sebab kepo. Ketiga, sebab orang jatuh pada ghibah itu karena punya rasa hasad pada orang lain. Orang kalau sudah gak seneng dengan seseorang saat dia dapat nikmat, maka yang ada adalah pengennya cerita keburukannya dia. Gak seneng kalau kebaikan dia disebut-sebut. Itu tanda kalau orang punya rasa hasad pada orang lain. Ingat, kalau orang sudah punya hasad pada orang lain, maka dia pengennya ghibah. Pengennya ghibah. Seneng kalau orang yang dia benci, yang dia hasadi itu keburukannya diungkap. Seneng. Dan yang keempat, ghibah terjadi karena riya. Nah, ini terselubung nih. Ini terselubung. Kadang nggak disadari, kita ini rajin ngaji. Kalau pengajian ibu-ibu al-hijrah mesti hadir. Dan hadirnya paling pertama. Ya, tepat waktu. Lagi ngobrol dia bilang, kalau dia masuk gak telat kalau datang pengajian. Padahal apa? Seolah-olah dia ingin orang lain tahu kalau dia ini kalau datang pengajian mesti pertama kali. Tapi caranya apa? Caranya dengan ghibah, nyebut kawannya, dia kalau datang pengajian suka telat. Dia kalau datang pengajian mesti ngantuk. Paling yang nggak ngantuk ucapan salamnya ustadz itu nggak ngantuk. Begitu ustadz selesai salam, mau muqaddimah mulai ngantuk. Bangun-bangun saat ustadznya sudah salam lagi. Kadang apa? Ini riya terselubung, ghibah terselubung. Padahal dua dosa terkumpul jadi satu. Dosa riya dia jatuh, dosa ghibah dia kena. Nah, inilah diantara sebab orang jatuh pada ghibah. Ibu-ibu yang kami muliakan, ada nggak ghibah yang boleh? Pertanyaannya nih, ada nggak ghibah yang boleh? Ada tidak, Bu? Ada. Maka setidaknya ada 5 ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama, dalam rangka untuk mengadukan. Panjenengan ya qadarullah uangnya hilang, terus dia ngadukan ke polisi, Pak, uang saya hilang, kecopetan, saya tahu yang nyopet. Dan siapa yang nyopet? Saya takut ghibah, Pak. Nah, ini nggak boleh kalau seperti ini. Boleh orang nyebut siapa yang nyuri, siapa yang nyopet, siapa yang ngambil, dalam rangka apa? Untuk mengadukan. Kita kecurian, ngadukan ke polisi, Pak, uang saya kecurian. Siapa yang nyuri? Saya tahu yang nyuri. Siapa? Namanya si A.
Dia rumahnya di sana. Loh, buktinya apa? Saya lihat betul dengan mata kepala saya sendiri. Anak saya juga lihat dia. Maka boleh kita nyebut namanya karena apa? Dia sudah nyuri. Dan kita ngadukan ke pihak yang berwajib. Maka boleh hukumnya kita nyebut keburukan dia sudah mencuri. Yang kedua, dalam rangka minta fatwa. Ya, dalam rangka minta fatwa. Maka dalam rangka minta fatwa boleh ibu-ibu datang ke ustadz atau kiai. Ustadz, suami saya itu pelit, Ustadz. Coba bayangkan, 1 bulan cuma ngasih 500.000. Anak saya 3. Tuh, SPP-nya sekian bulan nunggak, belum dibayar. Untuk kehidupan sehari-hari saya harus nyari sana nyari sini. Bahkan saya utang di warung ini, warung itu. 3 warung sudah saya utangi. Sudah nggak ada warung yang dekat lagi. Saya malu mau utang lagi. Gimana Ustaz? Padahal suami saya itu katanya hartanya banyak, uangnya banyak, tapi pelit. Nah, boleh nggak kalau seperti itu? Boleh tidak? Boleh. Dalam rangka minta fatwa. Ini pernah ada seorang wanita sahabiyah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang suaminya yang pelit. Ya, dia datang kepada Kanjeng Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, suami saya itu orang yang susah mengeluarkan uang. Susah mengeluarkan uang. Padahal saya butuh untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan saya pribadi dan kebutuhan anak-anak. Dia tanya, boleh nggak ya Rasulullah kalau saya ambil harta suami saya tanpa sepengetahuannya? Sudah dijawab boleh sama ibu. Boleh nggak ibu? Boleh. Tapi ada syaratnya, ya. Kata Kanjeng Nabi boleh. Asalkan apa? Cukup untuk buat kebutuhanmu, kebutuhan anak-anakmu, kebutuhan keluargamu, itu saja. Maka nggak boleh ngambil lebih dari itu. Jangan sampai ngambil lebih dari itu untuk beli gelang, beli perhiasan, beli tas yang branded. Maka nggak boleh kalau untuk selebihnya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan dia, ya, untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan keluarganya boleh. Maka mengambil harta suami yang punya karakter seperti ini boleh, tapi secukupnya untuk kebutuhan. Tidak boleh lebih dari itu. Tapi kalau misalnya dia datang, Ustaz, suami saya itu pelit, Ustaz. Nah, pelitnya seperti apa? Sementara dia sudah dikasih jatah nafkah uang 1 bulan sekian misalnya. Ini kalau ukuran normal cukup. Ya. Dia juga dilihat dari kebutuhannya, gaya hidupnya juga lebih dari cukup. Dari tasnya, pakaiannya, dan apa yang dia pakai, itu semuanya bagus. Artinya apa? Dia mengadukan perkara suaminya yang menurut dia pelit, sementara faktanya adalah sudah dikasih nafkah, normalnya cukup, hanya mungkin karena gaya hidupnya yang berlebih. Maka kalau seperti ini boleh nggak ngambil harta suami tanpa izin? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, ini ibu-ibu sekalian yang kemuliaan. Yang ketiga, hibah yang boleh itu adalah dalam rangka untuk identifikasi. Saya mau ketemu Pak Agus, ada nggak ya di sini? Pak Agus yang mana ya? Di sini ada Pak Agus itu 3. Ya, ada Pak Agus 3. Yang mana? Nah, terus dia bilang, itu loh Pak Agus yang ya kribo misalnya. Nah, maka boleh nyebut untuk identifikasi. Saya punya tetangga,
ya, namanya Pak Tanto namanya. Yang satu dia ngelola sampah, yang satu hobinya ngingu manuk. Kalau orang tanya mau nyari Pak Tanto sampah atau Pak Tanto manuk, itu orang bilangnya begitu. Maka kalau ini niatnya untuk identifikasi, maka hukumnya boleh. Kalau identifikasi maka hukumnya boleh. Tapi kalau menjadi panggilan rutin, maka tidak boleh. Apalagi kalau orang yang dipanggil ini nggak mau. Walaupun dia hobinya itu ngingu manuk, tapi kalau diceluk Pak Tanto manuk nggak mau dia. Maka itu tetap nggak boleh. Ya, dipanggil Pak Tanto sampah nggak mau. Walaupun dia sehari-harinya ngelola sampah. Ustaz, kalau misalnya dia mau-mau aja itu dipanggil Pak Tanto sampah, bagaimana? Adab seorang muslim tidak boleh, tidak selayaknya memanggil orang lain dengan nama yang buruk. Ini adab kita ini, walaupun dia ini nggak marah kalau dipanggil ya seperti itu, namun adab kita seorang muslim kepada seorang muslim yang lain, jangan memanggil dengan sebutan yang buruk. Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, hibah yang boleh adalah dalam rangka peringatan untuk orang yang zalim. Peringatan untuk yang zalim. Ada orang itu sukanya utang, tapi nggak pernah dia bayar. Jadi dia diutang, dia sudah utang ke temennya si A, gak dibayar. Utang lagi ke si B, katanya sudah deh 5 bulan aja. Wah berat kalau 5 bulan, sudah 1 bulan aja saya bayar. 1 bulan. Begitu lewat 1 bulan, gak dibayar juga. Dia pindah lagi utang ke si C. Utang 100.000. Dah minggu depan saya bayar. Ini maklumlah akhir bulan berat. Nanti minggu depan awal bulan saya bayar. Begitu awal bulan dia sudah gajian, lupa, nggak dibayar juga utangnya. Maka orang seperti ini, kita tahu orang ini tukang utang tapi nggak mau bayar. Kok tiba-tiba ada orang, kita punya kawan datang, Mbak, menurut jenengan gimana nggih? Si A itu mau utang sama saya 1 juta, katanya minggu depan mau dibayar. Jangan, dia itu suka, memang hobinya utang tapi nggak mau bayar. Nah, maka kalau seperti ini boleh hukumnya. Dalam rangka apa? Mencegah kedzaliman merajalela. Ya, mencegah kedzaliman merajalela. Jangan sampai kedzaliman yang dia lakukan itu makin menjadi-jadi, tambah luas, tambah banyak korbannya. Orang misalnya ya, kalau kemarin-kemarin sempat musimnya orang investasi bodong, ya, penipuan, apapun lah kedoknya, untuk ini, untuk itu, apapun kedoknya. Kok kita tahu dia itu ya menggalang siapa yang mau invest nih, ada bisnis yang menggiurkan, investnya cuma murah 100.000, sahamnya per lembar 100.000, nanti tiap bulan bagi hasil. Padahal investasi bodong. Kalau kita tahu, kemudian ada kawan-kawan kita yang ya iming-iming, kita bilang jangan, itu dia cuma nipu aja. Loh, tahu dari mana? Iya, saya tahu betul gimana rencana dia, gimana orang dekat dia bilang, dan sudah banyak korbannya. Dan dia ternyata pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Dia ngontrak di daerah A. Di daerah A dia ngumpulkan siapa yang mau nanam saham dengan iming-iming sekian dan sekian. Setelah ketahuan dia pindah ke kota B. Di kota B dia ngomong lagi, dia galang lagi investasi, penipuan. Nah, maka kita boleh ya dalam rangka mencegah kedzaliman orang ini dan merebak kepada orang lain, maka kita katakan jangan, dia itu penipu.
maka boleh seperti itu. Yang kelima, yang terakhir adalah bolehnya orang itu ghibah kalau melihat seseorang yang bermaksiat terang-terangan. Bermaksiat terang-terangan. Orang ketika dia berzina, naudzubillah, dia berzina tanpa cerita-cerita dia, naudzubillah. Ini berzina terang-terangan. Sampai apa? Terdengar satu orang ke orang yang lain, pindah ke satu orang ke orang yang lain, satu grup ke grup yang lain. Hampir banyak orang tahu kalau dia telah berzina dengan si fulana. Maka kita boleh nyebut-nyebut dia, ini orang ini, keburukannya ini, karena dia memang dengan sengaja sudah menyebarkan maksiat yang dia lakukan. Jadi walaupun misalnya saat zinanya nggak ada orang tahu, namun perbuatannya dia cerita kemana-mana. Naudzubillah, ini bahaya. Maka kalau orang seperti ini, pelaku maksiat yang terang-terangan, hukumnya boleh tentang kemaksiatannya kita ghibahi. Itu hukumnya ghibah yang diperbolehkan. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa tadi ghibah yang boleh? Ada 5. Bisa diulang. Yang pertama, dalam rangka mengadukan. Yang kedua, minta fatwa. Yang ketiga, mengidentifikasi. Yang keempat, apa tadi yang keempat? Kalau yang kelima, baik, itulah hibah yang diperbolehkan. Ibu-ibu yang kami muliakan, gimana caranya biar kita jauh dari hibah? Ada 3 kurang lebih kiatnya. Yang pertama adalah sibukkan diri dengan hal yang manfaat. Fokuslah pada apa yang ada di depan kita, kesibukan kita, privasi kita, maka fokuslah di situ. Kalau orang tidak menyibukkan dirinya dengan yang manfaat, akan disibukkan dengan sesuatu yang menimbulkan mudarat. Terlebih saat datangnya fitnah. Ya, gadget kita itu kan fitnah secara disadari atau tidak disadari. Karena kita megang HP ini lebih lama daripada kita megang Quran. Kita megang HP ini di dalamnya banyak beragam, ada WA, ada Instagram, ada Twitter, ada Telegram, macam-macam lah. Punya grup ini, punya grup itu, banyak grupnya. Ada grup pengajian, ada grup wali murid, ada grup di kampung, ada grup, ini banyak sekali grupnya. Maka ini fitnah buat kita. Kalau kita tidak fokus menyibukkan diri kita pada kesibukan kita, privasi kita, yakin kita akan jatuh pada fitnah tersebut. Maka fokuslah sudah apa yang menjadi kesibukan kita. Ibu-ibu punya privasi suami yang harus diperhatikan, yang harus dilayani. Apa kebutuhan dia, seperti apa pelayanannya. Ibu-ibu punya anak-anak yang mungkin mestinya dia butuh bimbingan. Dia butuh bimbingan. Ibu-ibu di dalam rumah, yang mana ibu-ibu punya tugas yang tidak sedikit. Punya tugas tidak sedikit. Kesibukan di rumah luar biasa. Ibu-ibu punya orang tua. Ibu-ibu punya kerabat. Bagaimana menyambung hubungan silaturahim kepada mereka. Ibu-ibu punya tetangga yang mesti kita harus baik dengan tetangga. Kesibukan kita itu banyak. Maka cukuplah fokus kita pada privasi kita. Ya, sibukkanlah diri kita pada hal yang manfaat untuk privasi kita. Maka insya Allah kita akan lebih terjaga. Orang banyak ya jatuh pada hibah itu kan karena dia nggak fokuskan pada privasinya.
merasa kosong, ya, merasa banyak luang, merasa nggak ada yang dikerjakan, merasa nggak ada yang dilakukan. Sehingga apa? Dia milih majelis ghibah. Milih majelis ghibah. Bahkan seringkali majelis ghibah itu dicari. Kerasa di rumah nggak ada apa-apa, sudah datang ke tetangga yang waktu itu lagi di depan rumah. Akhirnya ngobrol, yuk piye kabare. Awalnya nanya kabar, lama-lama cerita masalah bojone, anake, putune, semua diceritakan. Nah, itu. Maka fokuslah sudah hal yang manfaat, apa yang menjadi privasi kita. Yang kedua, ya, yang kedua ini hilangkan hobi kepo. Ya, hilangkan hobi kepo. Ini diantara biang kerok orang jatuh pada ghibah adalah kepo. Ingat ibu-ibu, kepo itu salah satu biang kerok jatuh pada ghibah. Tadi awalnya kita, saya nggak mau ghibah lah, kata Ustaz dosa besar, ngeri dosanya ghibah. Tapi dengar selentingan dari tetangga sebelah, dari kawan ngaji. Kalau kawan ngajinya itu ada yang apa? Dia ngupload foto nggak jilbaban di Instagramnya. Ya po, masa sih dia begitu? Kan selama ini dia ngajinya sudah banyak. Akhirnya muncul kepo, dia buka Instagramnya. Oh iya betul ya ternyata. Nah, ini. Maka cukup kan kita nggak tahu kejelekan orang lain, sudah cukup. Kalau kita disibukkan tahu kejelekan orang lain, sulit kita akan bahagia. Sulit kita akan bahagia karena yang ada pikiran kita adalah si A, si B, si C, banyak orang. Ya, kita sulit bahagia karena kita seringkali cawe-cawe urusan orang lain. Tapi kan kalau begitu kita jadi tahu Ustaz dan bisa nasihati. Ingat, kewajiban kita nasihati adalah yang kita tahu di depan mata. Yang belum kita tahu nggak usah dicari-cari tahu. Betul ya ibu-ibu ya? Kewajiban kita nasihati itu kalau kita lihat di depan mata. Yang belum kita tahu nggak ada kewajiban kita nasihati. Dan yang belum kita tahu nggak perlu kita cari-cari tahu. Kan tadinya ya seperti kasus tadi, awalnya kan kita nggak tahu, cuman orang dengar orang bilang katanya dia ngupload foto nggak pakai jilbab ya sebelum dia hijrah, ya padahal dia sudah ngaji, dia upload di Instagramnya. Asalnya kan kita nggak tahu, tapi karena rasa keponya itu akhirnya kita buka Instagram. Oh jebule bener. Sudah, keburukan orang yang belum kita tahu nggak perlu kita tahu. Maka kita akan mudah jadi orang bahagia. Tapi kalau kita seneng cari-cari tahu keburukan orang, susah kita jadi orang bahagia. Ya, maka kiat yang kedua adalah jauhi kepo. Sudah, di dunia nyata atau di dunia maya. Kadang di dunia maya juga begitu. Dunia maya karena ya kita mungkin sehari nggak buka grup WA, ternyata sudah ratusan ini komentar belum kita buka. Karena kepo kita lihat, ceritanya cuman ya ghibah para pejabat, ghibah para artis, ghibah tetangganya, ghibah ustadznya, ghibah teman pengajiannya. Makanya pantas grup ini full 400 percakapan belum saya buka, isinya mau ghibah. Maka nggak usah kepo, ya nggak usah kepo. Yang ketiga, ya supaya kita tidak jatuh pada ghibah, kita minimalisir kumpul-kumpul. Kita minimalisir kumpul-kumpul, apalagi kumpul-kumpul sesama wanita. Dalam tanda kutip ini maksudnya adalah kumpul-kumpul yang nggak manfaat.
Kalau kumpulnya pengajian jelas, ya jelas kumpulnya pengajian. Tapi kadang orang ada yang hobinya itu kunjung ke rumah tiap hari. Maka ingat, makin banyak interaksi, maka pintu hibah makin terbuka lebar. Ya, terbuka lebar. Kadang awalnya itu dari pengajian, ketemu di pengajian, akhirnya ngobrol, rumahnya di mana Om? Oh di sana. Besok boleh saya berkunjung? Oh boleh. Besok berkunjung. Kunjungan pertama ceritanya normal-normal saja tentang pengajian. Oh kemarin isi pengajiannya bagus ya. Selesai, wassalam, pulang. Lalu WA, Om boleh nggak besok saya datang lagi? Datang lagi. Ya. Akhirnya apa? Datang berkunjung ini dalam 1 pekan 5 kali dia berkunjung. Awalnya ketemu pertama bebas dari ghibah, ketemu kedua mulai nyerempet, ketemu ketiga full ghibah isinya, sampai kelima full isinya ghibah. Ya, maka ya dalam berinteraksi, ya kumpul-kumpul dengan orang, maka diminimalisir. Sekiranya itu akan membuka kemudorotan, maka nggak usahlah. Ya kalau itu sekiranya akan membuka banyak pintu kemudorotan, nggak usah. Ini ibu sekalian yang kami muliakan. Maka Kanjeng Nabi sudah memberikan gambaran. Ya, zur hibban tazdad hubban. Kunjungilah saudaramu itu sesekali saja, maka akan muncul rasa cinta di antara kalian. Ya, akan muncul rasa cinta di antara kalian. Itu dari Kanjeng Nabi. Kunjungilah saudaramu sesekali, maka akan muncul rasa cinta. Tapi kalau tiap hari kunjungi, maka pintu ghibah akan terbuka lebar. Terakhir ibu sekalian yang kami muliakan, bagaimana taubat dari dosa ghibah? Ini berat ini. Para ulama membagi 2. 1, ghibah yang belum sampai diketahui oleh orang yang dighibahi. Seseorang ghibah kepada si A, si A belas nggak tahu sama sekali. Maka kalau ghibah baru sampai di sini, maka dia tobatnya 2. Tobatnya dengan 2 cara. 2 syarat ini tobatnya. Yang pertama adalah dia harus banyak mendoakan ampunan dan kebaikan untuk orang yang dihibai. Yang kedua, dia harus mengganti di mana dia pernah hibah, di situ dia harus menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang pernah dia hibai. Berat nggak syaratnya, ibu-ibu? Berat. Kita ini wajib mendoakan kebaikan untuk dia orang yang kita hibai. Kita mendoakan ampunan untuk dia orang yang kita hibai. Dan saat mendoakan ampunan itu disebut namanya. Gak boleh kita mengatakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ustaz, saya sudah doakan ampunan untuk dia. Bukan. Doakan ampunan itu spesifik, khusus untuk dia. Ya Allah, saya pernah menghibai dia, ya Allah ampuni dosa dia. Nah itu, sebut namanya. Kita doakan kebaikan juga untuk dia, sebut namanya. Yang kedua tadi, di mana kita pernah hibah, di situ kita harus perbaiki. Kita pernah hibah dengan si A si B, menghibai orang lain, maka kita juga harus cerita lagi kepada si A si B tentang kebaikan orang yang pernah kita hibai. Kalau dulu kita ceritanya keburukannya, sekarang kita ceritanya kebaikannya. Masya Allah, dia luar biasa baiknya. Dia suka memberi, dia suka menyantuni anak yatim, dia suka nolong fakir miskin, dia suka membantu orang yang lemah. Kebaikannya disebut-sebut. Nah, terakhir ini, yang kedua, kalau hibah itu sampai diketahui oleh orang yang dihibai, ini lebih berat. Lebih berat. Karena apa? Syarat taubatnya dia harus minta maaf. Kita harus gentleman datang kepada dia. Mohon maaf Bu,
Bunda mohon maaf, saya pernah ngibahin jenengan. Kata sebagian ulama mengatakan, ketika dia minta maaf, itu wajib disebutkan apa isi ghibahnya. Wah, tambah lagi. Mohon maaf Bunda, saya pernah hibahin jenengan, hibahi tentang suami jenengan, hibahi tentang anak jenengan, hibahi tentang keluarganya jenengan, ini dan itu, sebutkan. Sekarang saya mau minta maaf. Ya, begitu diceritai seperti itu langsung emosi. Tiada maaf bagimu. Repot kalau seperti itu. Maka para ulama mengatakan, ketika orang itu sudah ghibah lalu diketahui ghibahnya oleh orang yang dihibahi, maka dia terus berupaya bagaimana caranya supaya dimaafkan. Walaupun dengan datang ke rumahnya bawa bingkisan, bawa oleh-oleh, bawa hadiah, kasih pada dia. Seandainya masih belum juga, besok atau minggu depan datang lagi kasih oleh-oleh sampai dia mau memaafkan. Kalau dia ngasih syarat misalnya, ada satu syarat, saya mau maafkan tapi satu syarat. Apa syaratnya? Kau harus transfer 10 juta kepada saya. Wah, berat. Tapi itu masih lebih ringan daripada harus kebaikan kita yang ditransfer kepada dia di akhirat. Karena konsekuensi kalau dosa ghibah ini tidak dimaafkan, maka pahala kita yang akan ditransfer kepada orang yang pernah kita ghibahi. Maka Kanjeng Nabi SAW sudah mengingatkan ya tentang yang berlaku di akhirat nanti, Kata Kanjeng Nabi, sekiranya kalian mampu ya menuntaskan urusan dengan orang lain, tidak ada beban yang kau bawa sampai mati, maka selesaikanlah urusan-urusan dengan orang lain, utangnya, dosa ghibahnya, mencela, memakinya, mendolimi, semua diselesaikan sebelum tidak lagi berlaku yang namanya dinar dan dirham. Maka apa yang berlaku di akhirat, kebaikan kita harus ditransfer kepada dia. Saking banyaknya orang yang dihibahi Ustaz, maka saking banyaknya orang yang dihibahi sampai kebaikan kita habis, maka gantian dosa mereka yang dioper pada kita. Na'udzubillah. Inilah yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, orang yang bangkrut. Orang datang di akhirat nanti membawa pahala segede gunung, sholat malamnya, puasa sunnahnya, ngajinya, baca Qur'annya, sedekahnya, tapi semuanya itu hilang dengan sekejap. Karena apa? Harus didum-dumkan ini, dibagi-bagikan, transfer ke si A, transfer ke si B, transfer ke si C, transfer ke teman-teman pengajian di Al-Hijrah, 50 orang yang dia hibahi. Na'udzubillah. Belum di pengajian yang lain, 60 orang, banyak sekali. Maka habis sudah kebaikan dia. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala sudah mengatakan, orang membawa 70 dosa tapi yang berkaitan dengan Allah masih lebih ringan daripada orang menghadap Allah bawa satu dosa tapi yang berkaitan dengan manusia. Karena lebih berat, harus minta maafnya. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf sudah panjang lebar ya, karena saking pentingnya ghibah. Dan saya berharap satu pertemuan ini jelas oleh kita betapa dahsyatnya keburukan dari dosa ghibah. Sampai taubatnya itu luar biasa susah. Demikian wallahu a'lam bishawab, mudah menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu. Kita punya hak untuk menerima dan menolak tamu. Kita punya hak. Kalau kita memungkinkan waktunya, ada kelonggaran dan kita berkenan, sampaikan, silahkan Ibu, monggo pinara. Tapi kalau sekiranya kita ada kesibukan, ada kebutuhan, atau kita kurang berkenan karena tahu kalau datang mesti ada ghibahnya, kita sampaikan, mohon maaf saya lagi sibuk, mohon maaf saya ada perlu, mohon maaf saya ada kebutuhan. Sampaikanlah seperti itu. Dengan demikian kita lebih selamat. Kita lebih selamat. Adapun kalau misalnya kita menolak kok masih juga dighibahi, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya kan, kalau kita digibahi itu alhamdulillah. Ya, kalau dia minta maafnya kita maafkan lebih baik. Tapi kalau dia tidak memaafkan dan kita itu ada hak untuk memaafkan ataupun tidak memaafkan. Anjurannya maafkan. Tapi kalaupun tidak maafkan maka hukumnya bukan wajib. Maka kebaikan dia akan ditransfer kepada kita di hari kiamat. Ya. Itu Allah alam caranya menurut saya. Moga kalau ada yang baik Bunda. Ya. Jadi ketika kita sudah mencoba minta maaf, maka orang yang kita datangi dia tidak punya kewajiban memaafkan, tapi dianjurkan untuk memaafkan. Seandainya kita sebagai orang yang minta maaf, dia tidak mau memaafkan, kita berupaya lagi masih juga nggak mau memaafkan, maka apa yang mesti kita lakukan? Jika ini dosanya ghibah ya, kita sudah minta maafnya, dia masih juga belum memaafkan, maka apa yang mesti kita lakukan? Yang kita lakukan adalah banyak doakan ampunan untuk dia, banyak doakan kebaikan untuk dia, sebut-sebut kebaikannya dia sebagaimana kita nyebut keburukannya dia. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini tetap saja tidak menggugurkan dosa ghibah, tapi setidaknya kelak nanti di akhirat akan ditimbang antara kebaikan kita dengan dosa ghibahnya. Setidaknya akan mengurangi. Setidaknya akan mengurangi. Dan kalau kita sudah tahu orang yang kita gibai itu nggak mau memaafkan kita, maka bersiap-siaplah dengan kebaikan yang banyak. Karena konsekuensi nanti di akhirat, pahala kita harus ditransfer kepada dia. Ya itulah, kadang nasi sudah menjadi bubur. Ya, kadang rasa kita serasa istilahnya kita gelo dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu mesti kalau sudah terlanjur. Maka kalau sudah bicara terlanjur, sebisa mungkin kita minta maaf, walaupun kita datang itu berkali-kali. Ya, karena saking besarnya dosa ghibah. Itu wallahu a'lam. Iya, silakan. Moga ibu-ibu kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan untuk bisa beramal soleh dan istiqomah di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, terkhusus dosa selama kita berada di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, keluarga kita dan anak-anak kita, dan terutama adalah semoga Allah selamatkan diri kita, keluarga kita dan anak keturunan kita dari akidah-akidah yang tidak dibenarkan. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa min kulli sahabati ajma'in radhiyallahu ta'ala anhum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun yang wanita, yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah meninggal dunia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami dari rasa benci, rasa dengki, rasa iri kepada saudara-saudara kami yang beriman. Ya Allah, jauhkan kami dari suka ribah atas saudara-saudara kami.
Ya Allah, jauhkan kami dari dosa ingin mencari-cari kesalahan, keburukan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rabb kami, Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya Allah, ya Rabb yang Maha membolak-balikan hati kami. Ya Allah, kokohkan, teguhkan hati kami di atas agama. Ya Allah, dan yang Maha memalingkan hati ini. Ya Allah, condongkan hati kami selalu kepada ketaatan. Allahumma shfi mardana mardal muslimin. Allahumma shfi mardana mardal muslimin. Allahumma shfi mardana mardal muslimin. Ya Allah, sungguh ada di antara kami yang sedang Engkau berikan ujian sakit. Ya Allah, berikanlah kesembuhan. Kesembuhan dengan kesembuhan yang tiada lagi dihinggapi penyakit. Ya Allah, sungguh ada di antara keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, atau kerabat kami yang juga sedang Engkau berikan ujian sakit. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Berikanlah kesabaran kepada kami dalam menghadapinya, ketabahan dalam menerimanya, keikhlasan di dalam menerima ketetapannya. Ya Allah, jadikan semua itu sebagai modal Engkau angkat dosa-dosa kami, Engkau tinggikan derajat kami, dan Engkau berikan pahala yang besar untuk kami. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba ya rabbal alamin. Ya Allah, angkatlah pandemi ini dari bumi pertiwi ini ya Rabb. Ya Allah, angkatlah wabah yang merebak ini dari bumi pertiwi ini ya Rabb. Ya Allah, angkatlah wabah yang merebak di bumi pertiwi ini ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, sungguh aku memiliki kedua orang tua yang amat mencintai kami, yang amat menyayangi kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka berdua. Ya Allah, ada di antara kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia. Ya Allah, terangilah kubur mereka. Ya Allah, luaskan kuburnya. Ya Allah, jadikan kuburnya bagian daripada taman-taman surgamu. Jangan kau jadikan kuburnya bagian daripada lubang-lubang api nerakamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sungguh kami telah bersusah payah dahulu saat kami mengawali rumah tangga kami. Ya Allah, ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan keluarga besar kami, keluarga anak-anak dan cucu kami sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan rumah tempat tinggal kami sebagai surga dunia kami. Ya Allah, hadiahkan dan anugerahkan pasangan hidup kami, anak cucu kami yang menyenangkan hati kami, yang menyejukkan pandangan hati kami. Ya Allah, berikanlah hadiah kepada kami anak cucu yang soleh dan solehah, yang mampu menghibur kami di saat kami sedih, yang mampu membahagiakan kami di saat suka ataupun duka, yang mampu membantu dan menolong kami di saat kami telah lanjut usia, yang mampu mendoakan ampunan untuk kami saat kami telah tiada nanti. Allahumma sahhil umurana. Ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.